identik dengan mudik. Setiap tahunnya banyak orang bergerak menuju kampung halaman dengan beragam moda transportasi. Salah satunya sepeda motor. Lalu bagaimana ya agar perjalanan tetap berkeselamatan? Simak cerita selengkapnya bersama saya Devi di Jelajah Moda Spesial Lebaran. Di tengah lonjakan arus mudik, sepeda motor selalu jadi pemandangan yang tak terpisahkan dari jalan raya. Bagi sebagian pemudik, kendaraan roda 2 masih menjadi pilihan utama untuk pulang ke kampung halaman. Bahkan, pada tahun 2025, tercatat ada lebih dari 12,5 juta sepeda motor selama periode arus mudik Lebaran. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik sepeda motor. Sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Ciwandan, di mana di pelabuhan ini para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari Pulau Jawa akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Di Pelabuhan Ciwandan, ratusan pemudik dengan sepeda motor telah menunggu untuk naik ke atas kapal. Sebagian membawa anggota keluarga, termasuk anak-anak dengan beragam barang bawaan yang diikat erat. Saya pun sempat mengajak sejumlah pemudik untuk mengobrol. Karena ongkosnya lebih murah. Soalnya lebih efisien sih, udah tahu jalannya juga. Lebih kalau pakai mobil atau travel kan macet ya, jadi mending naik motor aja sih. Kalau naik motor ini kan bisa kemana dulu gitu kan, bisa ini dulu. Apalagi kalau udah ngantri kayak gini serunya gitu aja. Enaknya kayak gini, enaknya intinya enak naik motor gitu aja. Biaya yang terjangkau dan fleksibilitas perjalanan menjadi beberapa alasan kuat pemudik memilih untuk naik sepeda motor. Namun di balik itu, perjalanan ratusan kilometer dengan sepeda motor tetap memiliki tantangannya tersendiri. Mungkin kalau perjalanan malam ya, takut kayak tiba-tiba ada apa, kan kalau malam suka nggak kelihatan kan, enggak pengendara lain yang suka ugal-ugalan naik motornya kan sering biasanya kayak gitu kan. Terasa capeknya udah positif lah, apalagi ngantri-ngantri kayak gini ya kan. Meskipun penuh tantangan dan beresiko terhadap keselamatan perjalanan, pilihan masyarakat Indonesia untuk pulang ke kampung halaman saat momen Idul Fitri ternyata juga berkaitan erat dengan makna yang lebih dalam tentang tradisi mudik. Saya pun menemui JJ Rizal, sejarawan yang aktif menulis tentang permasalahan dan fenomena budaya masyarakat Indonesia. Arti Idul Fitri sendiri itu, ide itu kan artinya kembali ke asal. Fitri itu yang suci, asalnya yang suci begitu ya. Nah jadi kembali ke asal itu diartikan sebagai pulang ke kampung, ke tempat di mana kita lahir sebagai yang suci begitu ya. Ada banyak tradisi yang menempel dalam hari Idul Fitri dan hari Lebaran itu yang membuat setiap orang merasa punya kewajiban untuk pulang kampung, bahkan jor-joran untuk pulang kampung. Mereka berikhtiar luar biasa untuk bisa pulang kampung begitu ya, mengupayakan walaupun mereka harus bermotor bahkan begitu ya, padahal mereka sangat jauh gitu ya. Tradisi itu bukan masalah harga, tradisi itu masalah identitas. Jadi kalau kita nggak melakukan, ada identitas kita yang rontok gitu, istilahnya mengalami keterasingan begitu. Jadi tiba-tiba kita sendirian nggak pulang kampung, nggak berada di tengah keluarga, nggak ketemu saudara-saudara, itu seperti dosa besar begitu. Di tengah kuatnya dorongan dan tradisi pulang kampung saat Lebaran, mudik dengan sepeda motor tetap menyimpan resiko dan catatan dari sisi keselamatan. Pada periode mudik Lebaran tahun lalu, tercatat ada sekitar 3.700 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jenis kendaraan lainnya. Karena itu, berbagai langkah pun disiapkan untuk memastikan perjalanan tetap selamat, aman, dan nyaman. Untuk mengupayakan hal ini, koordinasi antar pemangku kepentingan dibutuhkan. Saat ini saya sudah berada di Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026.
Di posko ini seperti yang kita lihat, seluruh stakeholder kementerian dan lembaga sektor transportasi berkumpul untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan pengendalian terpadu secara real time 24 jam selama masa angkutan lebaran 2026. Selain posko pusat, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah lain, mulai dari inspeksi keselamatan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga stimulus diskon tarif agar mudik lebih terjangkau. Pada angkutan lebaran 2026, diprediksi 143,91 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Namun, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama, termasuk sepeda motor. Pilihan angkutan pribadi masih terbanyak adalah roda 4, yang kedua adalah roda 2. Khusus untuk roda 2 itu memang kita supaya semaksimal mungkin untuk membatasi. Kita himbau masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan roda 2 karena kita tahu jalan yang cukup jauh dengan roda 2 itu risikonya sangat tinggi bagi keselamatan. Untuk mengurangi resiko perjalanan, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi pemudik sepeda motor. Mulai dari alih fungsi 48 jembatan timbang menjadi rest area, hingga menyediakan masjid ramah pemudik yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga menghadirkan program mudik gratis. Uniknya, program yang telah digagas sejak tahun 2007 ini memungkinkan pemudik tetap membawa motor ke kampung halaman tanpa harus menggunakannya selama perjalanan jauh. Program mudik gratis ini apa ya Pak? Dan apa bedanya dengan program mudik gratis Kemenhub dengan program mudik gratis yang lainnya? Ya, tujuannya pertama adalah untuk mengurangi penggunaan sepeda motor sebagai alat moda transportasi untuk mudik karena kecelakaan besar itu adalah di moda sepeda motor ini. Sehingga dengan mudik gratis tersebut, masyarakat menggunakan kendaraan yang lebih layak seperti bus maupun moda lainnya, sementara motornya diangkut dengan truk ataupun kereta. Jadi penggunaan sepeda motor bisa dikurangi sehingga keselamatan bisa ditingkatkan dan kecelakaan bisa ditekan karena sepeda motor adalah yang paling tinggi tingkat kecelakaannya, sehingga diharapkan bisa menurunkan tingkat kecelakaan di sepeda motor. Inisiatif program mudik gratis menjadi salah satu upaya Kementerian Perhubungan untuk membuat perjalanan mudik lebaran lebih aman, nyaman, dan berkeselamatan. Lewat program ini, masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih terjangkau, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang resikonya lebih tinggi di jalan. Pada tahun 2026, program mudik gratis yang dapat mengangkut sepeda motor kembali hadir, dengan kuota dan rute yang terus bertambah setiap tahun. Program ini mencakup angkutan bus, serta layanan kereta api atau yang dikenal sebagai MOTIS. Sekarang saya sudah ada di acara Flag of Mudik Gratis di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Di sini kita bisa melihat seberapa antusias para peserta program mudik gratis yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, kalau untuk tiap tahun rutinnya sih, untuk 3-4 tahun yang dijalanin ini ya mudik gratis. Oh, kok enak ya mudik gratis ini? Wah, Terus ngelihat sama. antusiasme masyarakat ini berarti menurut Bapak penting nggak sih Pak program mudik gratis ini? Kalau saya lihat sih sangat penting untuk masyarakat. Jadi pada saat kita ada fasilitas seperti ini tentunya sangat dibantukan. Yang dari di awal terkait kita ada motor di rumah, silaturahmi juga bisa jalan lancar di kampung halaman. Jadi sangat membantu sih Pak untuk MOTIS ini. Mudik jadi perjalanan melepas rindu ke kampung halaman. Di dalamnya ada cerita dan tradisi yang terus dijaga. Di antara beragam pilihan moda perjalanan, keselamatan tetap harus diutamakan. Semua dilakukan agar mudik nyaman bersama, raih kemenangan, jaga keselamatan.
kalian aja yang pengen mudik, tapi saya juga dong. Selain mudik, saya juga akan menyaksikan salah satu tradisi lebaran yang unik dan juga ada kaitannya dengan keselamatan penerbangan. Penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan selanjutnya bersama saya Debbie di Jajah Moda Spesial Lebaran.